Gimana Chan? Ya gimana apanya bos ini? Udah mulai belum sih? Oh ya Udah. udah mulai berarti ya. Ya Iya. gini, daripada kita kan ngobrol-ngobrol, kita sedang tukar pikiran nih. Malam-malam gabut juga, Iya. sembari tunggu sahur ya. Oke. Ini kita malam nih, makanya temen ngerokok, bukan berarti kita gak menghormati, karena kita siaran juga malam hari. Kita tetap puasa. Iya, Kebetulan muslim juga, saya non muslim. Saya pikir daripada ngobrol-ngobrol kayak gini, lebih baik saya tuangkan juga supaya nanti teman-teman juga pada denger. Bener nggak sih? Iya nggak sih? Kalau ini kan versi dari kita doang nih, masyarakat awam. Dia juga sebagai masyarakat, saya juga masyarakat awam. Kita sebagai partner kerja lah, bagian marketing juga di lapangan. Kebetulan kita kerja di bagian marketing digital printing ya Chan ya. Iya, benar. Jadi kita ngejual produk-produk digital printing, materialnya, tapi kita tidak terima jasa. Kebetulan kita bergerak di perusahaan yang bernama WMA, World Media Advertising. Ya, kita supply ke tempat jasa-jasa percetakan digital printing, gitu loh. Nah yang gue pengen tanyain kan, gimana sih pasar saat ini gitu loh, dengan adanya pandemik seperti ini, WFA seperti ini, PSBB seperti ini, gitu loh. Mempengaruhi nggak sih? Kalau untuk saya pribadi sih bos, jujur aja kalau untuk itu mempengaruhi banget ya. Karena dari segi penghasilan, terus omset juga nggak ada gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sih untuk customer yang lain gitu bos. Jadi masih ada yang memberanikan buka gitu kan. Karena kembali lagi untuk kita bisa di lockdown, kita bisa dirumahkan, tapi kan kondisi balik lagi ke isi perut. Kalau isi perutnya gimana sih, nggak bisa libur. Berarti udah banyak juga sekarang yang perusahaan-perusahaan besar, menengah, terus perusahaan yang paling bawah udah banyak nonaktifkan karyawannya, berarti udah banyak di lapangan. Ya kalau Atau untuk gimana? yang saya temuin ya udah banyak sih bos, udah banyak. Karena korban juga ya, satu teman-teman saya malahan ada yang sebagian gitu kan yang nggak kena dapat gaji, nggak ada THR gitu kan. Jadi Kalau THR bukan itu harus, benar sih bro. ya THR itu kan sebenarnya harus dapat. Mungkin diundur kali atau gimana? ya Karena kalau kan sesuai dengan arahan pemerintah, libur lebaran itu kan diundur, digantikan, entah ada yang bilang Natalan lah, akhir tahun, ada yang bilang nanti pas lebaran haji gitu loh. Ya mungkin pembagian THR di saat itu bukan berarti nggak dikasih juga, mungkin kali. Gimana Tapi menurut teman-teman di lapangan dulu? kalau menurut teman-teman di lapangan sih bos gini ya, kayak teman-teman saya tuh sebagian nggak ada yang dapat THR. Mereka pulang pun dengan memaksakan diri gitu loh. Jadi karena apa? Satu, pihak perusahaan udah nggak berani ngasih kerjaan, udah nggak ada kerjaan karena efek lockdown ini. Dan keduanya juga ya karena mereka mungkin ada pemasukan juga kurang gitu loh bos. Jadi perbedaannya jomplang. Tapi benar loh, banyak perusahaan sekarang udah mulai tutup, banyak perusahaan yang udah mulai pengurangan karyawan. Itu efek sampingnya ke depan pasti ada, walaupun nanti setelah efek corona ini berakhir, itu banyak orang-orang yang cari kerjaan. Betul bos, benar itu. Itu banyak banget orang-orang yang cari kerjaan karena sekarang ini mereka udah dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Mungkin kita bisa dibilang kalau corona berakhir katanya bulan 6 2020, itu mungkin 2 bulan ke depan tuh makin susah untuk cari kerjaan. Tapi gini loh bos, ada sebagian orang yang di tempat customer saya pribadi gitu loh, mereka ada yang bilang kayak gini, kamu di WFA itu tanpa pemberitahuan, entah nggak ada gaji, nggak ada THR, tiba-tiba ya udah nggak ada kejelasan gitu, mereka dipanggil laginya nggak tahu kapan. Itu di pabrik kali bro. Di pabrik dan di itu juga sama kayak gitu bos. Jadi mereka sampai ada yang bahkan ya yang sampai gulung tikar terpaksa. Nah, kalau customer lo sendiri gimana? Kebanyakan mayoritas itu banyak yang tutup atau buka atau gimana? Kalau mayoritas sih banyak yang buka, tapi ya buka juga mereka memaksakan ya bos. Buka memaksakan diri untuk buka, dan untuk ya situasi kayak gini mau nggak mau gitu loh, mereka juga harus tetap produksi gitu loh. Sedangkan kalau di WFA untuk kelas-kelas yang kecil belum mampu ya, kayak kita kalau untuk WFA untuk kayak gitu terus terang aja gitu loh bos, nggak ada pemasukan, sedangkan makan tiap hari perlu. Kehidupan di kota udah yang namanya di kota berat bos, belum buat bayar kosan, makan seharian udah berapa.
terus habis kayak gitu untuk kebutuhan yang lain-lain gitu kan. Tapi kadang-kadang saya suka heran kayak gini, apa Mungkin gitu. penyebab salah satu orang mudik ya, mau ngapain lagi gue di Jakarta, bisa dibilang itu pulang kampung atau orang mudik gitu lah ya. Rata-rata orang ya pasti pilih pulang kampung gitu loh, karena kenapa, di sini pun dia udah nggak dapet kerjaan, daripada bayar kosan, daripada kebutuhan di Jakarta mahal, lebih baik mereka pulang gitu loh. Nggak, setidaknya kan mereka nggak bayar kosan, terus habis itu biaya makan juga nggak begitu berat gitu loh. Jadi Tapi- mereka pulang, nggak nutup kemungkinan nanti pada balik juga gitu. Itu yang menyebabkan makanya sekarang banyak kontroversi kan, pada dilarang mudik, dilarang pulang. Gimana orang-orang yang nggak bisa pulang setelah mereka kena PHK gitu? Kalau udah kena PHK, mereka otomatis kan harus pulang. Daripada di sini mereka perantau-perantau itu di sini gimana gitu loh. Ya mau ngomong harus pulang, itulah penyebabnya kenapa ya orang-orang tetap bersikeras pulang. Jalanan macet segala macam, karena mereka nggak ada kepastian lagi di perusahaan sekarang gitu loh guys. Tapi kalau misalkan gini bos, kita udah di WFA nih, udah segala macem gitu kan. Terus sekarang untuk efek-efek yang lainnya yang udah berita beredar gitu ya, kayak mau dibuka, terus tempat-tempat Itu keramaian mall juga dibuka tanggal 8-an sih bro, baru dibuka tanggal 8 bulan Juni 2006. Nah itu sekarang jangankan sampai tunggu tanggal 8, bulan sekarang pun banyak mall udah mulai agak melonggarkan dan buka gitu loh. Pasar-pasar, buktinya apa ya, karena kan mereka kebutuhan passion lah ya, saya bilang sih ya. Karena udah mau lebaran, antara gengsi mengalahkan kesehatan gitu loh. Jadi mereka berlomba-lomba mencari pakaian, berlomba-lomba mencari makanan untuk nanti kebutuhan Idul Fitri. Sedangkan itu kan udah tertera PSBB, dilarang pembukaan, dilarang kumpul, social distancing, segala macam. Tapi mereka menghiraukan itu. Nah itu ya penyebabnya ya kemungkinan besar COVID tetap akan berjalan gitu. Kemungkinan besar pandemi ini nggak bakal selesai di bulan 6. Kalau memang perilaku dari warganya sendiri ya masih seperti itu. Tapi jujur punya ngomong, Tapi yang anehnya dari pasar dibuka, terus habis itu mall ada yang dilonggarkan, bandara dibuka, cuman orang-orang tuh nggak simpati sama diri sendiri tuh untuk ke tempat ibadah. Tempat ibadah itu pada males. Makanya orang-orang di kita nih ya, itu rata-rata tuh memilih tuh fashion gitu loh, lebih penting. Tempat ibadah kemana? Setidaknya mereka dalam bulan suci Ramadan ini ya kan, mendekati Lebaran ya, mereka ada terawih bersama ya. Nah, atau sholat Jumat bersama lah ya. Nah itu kan setidaknya kan kumpul-kumpul juga sebenarnya kan. Iya, tapi mereka nggak lakukan itu, malah yang tempat yang lain. Malah nggak ada itu bos, sama sekali nggak ada. Kayak malah ini jadi untuk ngadain sholat tarawih berjamaah juga nggak bisa gitu. Nah itu guys, kamu harus pikir juga tuh. Nggak bisa kayak gitu loh, karena sebagai jujur aja saya sebagai rakyat kecil gitu kan, yang ya kalau nggak kerja kasarannya kata orang Jawa nggak madang gitu loh. Jadi nggak makan, kita nggak kerja nggak makan gitu. Sedangkan penghasilan kita ya sebagai anak rantau mungkin di perantauan mungkin ada. Ngomong-ngomong asli mana bro? Kalau aku sih asli Cilacap sih. Cilacapnya. Cilacapnya mananya bos? Cilacapnya aku Cilacap Barat, Cilacap perbatasan. Kalau Cilacap perbatasan, jadi ya udah agak masuk Jawa Tengah Jawa Barat sih, perbatasan banget gitu. Oh ya, sebelum ini kita lanjut, ini orang Cilacap asli, namanya Chandra. Nah, dia sebagai marketing digital printing, udah bergelut digital printing sekitar 1 tahun lah beliau ini. Jadi kita malam ini, daripada seperti yang saya bilang tadi di awal, daripada kita gabut ngobrol-ngobrol ngalor ngidul tentang COVID lah, tentang yang lain-lain lah, pandemik ini, PSBB, masa liburan, dikit lagi masa untuk Lebaran, after setelah ini, ya kita sembari ngobrolnya santai gitu. Tapi kalau menurut pandangan Gus sebagai owner gitu di sini, untuk kedepannya dan kelangsungan untuk melihat COVID seperti ini, langkah-langkah untuk kedepan itu apa gitu yang mau direncanain gitu Gus? Kalau saya sih jujur punya ngomong, kita tetap ngikutin anjuran pemerintah. Cuman kalau kita terlalu mengikuti anjuran pemerintah juga, kita pun juga pasti mati. Entah kita mati karena kelaparan, entah kita mati karena tanggung jawab. Karena saya itu punya tanggung jawab itu biar beda sama kalian. Saya punya tanggung jawab terhadap teman-teman. Gimana saya
melakukan tanggung jawab kita gitu. Sedangkan kita PSBB terus-terusan 14 hari ditambah 14 hari lagi, udah otomatis banyak yang libur juga, dolar tinggi, kita nggak bisa beraktivitas, otomatis udah nggak ada yang namanya transaksi penjualan. Otomatis kalau nggak ada transaksi penjualan ya sebagai perusahaan ya otomatis drop, apalagi 2,5 bulan, hampir 3 bulan. Dimana di bulan ini kan ada THR juga, operasional tuh naik berkali-kali lipat. Sedangkan THR itu kan hak dari semua karyawan gitu. Ya, otomatis mau nggak mau ya kita tetap berusaha walaupun itu dilarang pemerintah, tapi gimana caranya kita punya tanggung jawab juga gitu. Sebagai pengusaha punya tanggung jawab terhadap karyawan, teman-teman yang turut join, yang turut bergabung, yang turut berjuang gitu. Kita nggak bisa lepas tangan gitu aja, karena kita juga punya hati nurani, mereka juga pengen lebaranan, kita punya hati nurani juga, mereka punya keluarga gitu loh. Kalau mereka sepihak kita WFA, sepihak kita berhentikan, kuat nggak kuat, kalau dibilang kuat nggak kuat ya kuat Chan. Karena kenapa, kondisi perusahaan ini baru, perusahaan yang udah 5 tahun ke atas, yang udah punya simpanan, tapi saya rasa perusahaan yang besar sekalipun otomatis karyawannya banyak, pasti untuk pengeluaran yang lebih besar lagi, walaupun dia punya simpanan. 3 bulan, bayangkan aja 3 bulan, sebulan tuh berapa pengeluaran, kali 3, belum biaya yang lain-lain, listrik, bla 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 segala macam. Itu sangat berat. Otomatis kalau bagi saya, kalau misalnya ini tetap belum selesai pandemi seperti ini, ya kita jalanin aja, mengikuti 50-50 lah kalau saya bilang, mengikuti program pemerintah 50, kita punya progres sendiri 50 gitu kan, dengan berasumsi ya kita punya tanggung jawab. Ya kalau itu jadi mau nggak mau gitu, mau nggak mau kita harus sekuat mungkin ya kita nggak usah yang namanya pengurangan karyawan atau pemecatan karyawan. Tapi kalau emang udah tahap sampai fase itu ya mau nggak mau udah nggak kuat lagi. Tapi jujur nih, kalau misalkan gue sendiri gitu, gue sudah selama 2 bulan 2,5 bulan di kasaran di rumah gitu, di WFA gitu kan. Gue ngeliat sisi pandang gue sendiri gitu, ngeliat orang-orang yang berani keluar sekarang udah mau dibuka, itu gimana sih Mas secara sisi pandang gue sendiri gitu? Apa mereka nggak ngerasa gini, oh orang-orang aja masih ada yang betah gitu loh? Ini bro, kalau misalnya gue lihat dari segi ini 2 faktor. Satu faktor dari pemerintah, government kita, satu faktor dari humannya, manusianya. Nah ini dua-duanya harus kompak, nggak bisa satu yang berjalan satu nggak kompak, satu yang berjalan satu nggak kompak. Contohnya dari segi pemerintah, kalau menurut saya pribadi pemerintah sendiri untuk saat ini sih masih pelin-pelan dalam hal apa tuh? Banyak hal ya kan. Contoh, mereka melaksanakan, kenapa nggak PSBB ini dari awal gitu loh, kenapa PSBB ini baru-baru ini, dan kenapa PSBB ini nggak merata guys, atau merata misalnya 1 bulan aja cukup gitu loh, atau 14 hari kan, oke lah kita taruh 1 bulan, tapi merata dari Sabang sampai Merauke. Kenapa dia bisa-bisa Jakarta, Bogor, baru luar kota, tempat lain otomatis nggak merata. Sama aja kalau misalnya kita merata dari awal, penyetopan di mana-mana atau segala macam, dari transportasi udara, orang nggak bisa masuk dari luar negeri, kita pun juga nggak bisa keluar ke luar negeri selama 1 bulan aja, otomatis pandemi ini mungkin menurut saya bagi orang awam itu udah selesai. Itu pertama. Yang kedua, sekarang pemerintahnya kayak bimbang kenapa? Karena transportasi tetap dibuka tapi pelarangan mudik. Gimana ceritanya? Transportasi dibuka itu memungkinkan warga-warganya untuk berkunjungan tetap ke tempat suatu titik, kayak terminal bus dibuka, kayak bandara dibuka. Ya kapan lagi orang di sini mungkin udah bete 2,5 bulan atau 3 bulan ini di rumah, pas dibuka saatnya gue jalan-jalan gitu loh. Nah itu bagi masyarakat yang minim akan kesehatan gitu. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu kasihan dong bos sama orang yang nggak punya. Sedangkan mereka orang nggak punya, contohnya kayak gini, kita mau pulang tapi sanak saudara kita yang di kampung itu usianya di atas 50 lah, 40 ke atas kan, itu usia-usia yang rentan kena COVID-19 kan. Nah tapi
sedangkan kita di sini bertahan gitu loh. Tapi orang-orang sekarang di luar banyak keluar, banyak Nah itu balik lagi, jalan-jalan saya gitu bilang loh. tadi kan itu tergantung dari pemerintahan. Kedua, kesadaran masyarakat sendiri akan COVID-19 ini. Kesadaran kenapa ya kan? Mereka lebih mementingkan fashion yang seperti saya bilang tadi. Lebih mementingkan ego mereka dibanding kesehatan keluarga. Mereka lebih mementingkan, oh nanti gue lebaran harus pakai baju ini serba baru bla bla bla. Kumpul semua di pasar, kumpul semua di mall-mall kecil. Belanja ini, belanja itu, ya kan? Menghiraukan itu. Dan mereka juga tingkat kesadarannya kurang. Wah, gue mau refreshing ke puncak, gue mau refreshing ke sini, gue jalan-jalan, gue harus sana ke sini karena gue bosan. Ternyata yang bosan kan nggak cuma kita doang, banyak yang bosan. Kira kumpul ya kan, kalau yang kayak bosan semut mah gitu. bukan cuma satu orang sih bos, Nah, kita juga. Tapi kan mereka tanpa memikirkan gitu loh, apa dampaknya setelah ini. Apakah wabah akan terus berjalan, nggak berhenti-berhenti, itu dari segi global. Tapi kalau dari segi yang kecilnya, mikronya, dia pulang, dia membawa penyakit gitu kan. Ke anaknya masih kecil, ke orang tuanya. Syukur-syukur daya tahan tubuhnya sih kuat gitu. Tapi kalau yang masalah kayak saya pribadi sih, saya juga kan banyak kan orang di kampung tuh udah usia 50-an, 40 ke atas lah, nggak ada yang namanya, mungkin sebagian karena anak kampung rata-rata pada merantau ke kota semua sih bos. Palingan ya kita tuh mau pulang berpikir 2 kali gitu. Orang tua di rumah udah benar-benar nggak, yang namanya itu usia udah benar-benar di atas 50 gitu, udah tua. Kalau kita pulang ntar ada yang mati gitu sekarang karena COVID gitu kan. Terus keduanya lagi yang saya heranin tuh gini, ada kejadian bos kayak gini, teman saya pulang, tetangganya tuh sakit gitu loh. Sakit itu gejalanya ya bisa dibilang gejala kayak COVID-19 ya. Tapi yang jadi bumerangnya tuh malahan jadi kambing hitamnya tuh malahan yang pulang itu loh. Disangkanya kayak gini, ah tuh gara-gara lu balik lo, nih orang ini jadi sakit kan, kena nih dasar orang membawa virus kayak gitu. Justru pikiran-pikiran yang kayak gitu tuh yang saya takutin gitu loh untuk kan kalau pulang misalnya gitu. emang di daerah apalagi di perkampungan kan orang-orang kan lebih identik ketakutannya kan. Iya. Ya biar perlu pulang tapi mereka jadi agak worry, ketakutan itu hal wajar, ketakutan bagi manusia kan. Yang sekarang gini Chan. Nah guys, kita ngomongin sekarang ini kan masalah PSBB, kita udah ngomongin masalah kerjaan, kita ngomongin masalah pengangguran, PHK, WFH, lockdown. Masalahnya kan semua gara-gara virus, yaitu virus COVID. Sebenarnya virus COVID itu menurut lu di kacamata orang awam itu ada atau enggak sih? Kalau saya sih sebenarnya untuk virus COVID itu, terus benar nggak sih data-data yang di-share oleh pemerintahan melalui sosial media, melalui TV-TV itu bisa dipertanggungjawabkan nggak, real nggak gitu loh, angka kematian yang sekian, jumlah yang terjangkit sekian, itu benar atau enggak itu gitu. Kalau menurut saya sih, soalnya kita terima data mentah-mentah doang tanpa adanya riset yang real ya gitu. Seperti apa segala macam, siapa yang riset dari bagian apa, terus habis itu cek nih ke siapa, terus habis itu yang meninggal itu benar-benar karena COVID atau campuran gitu loh, atau enggak pun tapi dimasukkan ke dalam COVID gitu. Tujuannya untuk lebih banyak-banyakin. Karena kan ada tuh di media-media juga bilang kan, nggak penyakit aja ya kan, bukan penyakit karena virus tapi dimasukin ke dalam virus, tujuannya untuk lebih besar. Itu malahan teman saya kayak gini bos, teman saya gini guys, ada nih kejadian di Bandung, teman saya dia posisi sehat bos. Saya mau nanya sih, emang kalau hasil tes COVID itu bisa, hasil labnya tuh bisa keluar dalam 30 menit atau 2 hari sih? Nggak mungkin, pasti lebih bro. Sekarang tes COVID itu tesnya seperti apa dulu? Dia nggak mungkin kan dia tes COVID cuma gini, ditembak doang, tes temperatur, tekanan darah, dia tes sampai tertulis. Pasti kan ada yang sampel darah. Nah dia sampel darah tuh ngasih bos, sampel darah itu keluar dalam waktu setengah jam. Dan waktu tes kayak tes suhu segala macam dia normal, sehat. Tapi dengan tes darah kayak gitu dalam waktu 30 menit dia udah keluar, katanya kamu tuh udah positif. Dan sekarang
besok pagi itu jam 8 pagi kamu siap-siap untuk dikarantina dan bawa perlengkapan gitu. Itu menurut saya kayaknya ada kejanggalan gitu. Tapi selama di karantina dia mengalami demam, batuk atau tidak enak tenggorokannya enggak gitu? Enggak, sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja nah, gitu. Itu kalau aneh juga tuh guys kalau kayak gitu. Itu di daerah mana? Di daerah Bandung, Bos. Malahan saya dapat beroskesan kayak gini nih. Tapi dia pendatang atau emang orang Bandung gitu? Dia pendatang. Berarti bukan orang Bandung. Bukan orang Bandung. Pendatang. Dia pendatang. Dia pendatang, dia kerja di sana, adalah di sebuah pabrik di sana gitu di Bandung. Tapi yang saya heraninnya gini, kok hasil tes bisa keluar dalam jangka waktu 30 menit. Sedangkan dan hanya dalam satu lingkup itu, Bos. Yang nggak masuk logikanya cuma 6 orang yang dipanggil. Dan persyaratannya fotokopi KTP, nomor handphone. Itu tuh dikirain. Tapi dari semuanya dicek semua? Enggak, cuma yang 6 doang. Iya, dicek semua, yang 6 namanya dicek. Yang 6 dicek semua. Dan 6-6-nya itu dicek itu di rumah sakit juga? Di rumah sakit. Adalah sebuah rumah sakit di Bandung, saya nggak mau sebut namanya gitu kan. Tapi yang bikin bingungnya itu hasil tes bisa keluar dalam waktu 30 menit gitu. Kalau memang udah canggih, udah ketemu segala macamnya, oke lah gitu loh. Tapi kan gini, kalau misalkan kita nih satu tempat kerja nih, Bos, ada 10 orang. Terus yang kena misalkan 1 nih, berarti 10-10-nya dong harus dites. Iya dong, harusnya seperti itu. Tapi ini Mas cuma dalam satu wilayah pabrik besar, dia cuma 6 orang yang dipanggil. Aneh ya? Itu nggak masuk logika banget deh pokoknya buat saya mah. Kayak jadi gimana ya? Pertanyaan gue yang tadi, Chan. Apa? Covid ini sebenarnya virus ini ada atau enggak gitu? Terus pemerintah ini semua data tentang orang-orang yang penyakit ini itu kan real atau enggak gitu loh. Kalau menurut orang awam seperti lu gimana gitu loh? Kalau pandangan lu kan pasti bergaul, karena mereka kan di marketing, pasti kan ketemu sama orang-orang, ngobrol lah, pasti ngobrol nggak jauh beda lah kayak gituan. Oh ya, satu lagi guys, mau informasi juga, kita berdua nggak pakai masker ya, karena kita ini kondisi di rumah. Satu, kedua juga dalam kondisi kayak gini bukan berarti kita nggak pakai masker atau sengaja atau gimana ya, emang itu udah malam juga, kita juga udah mandi juga, kita juga satu rumah juga ya kan, jadi dipastikan dia nggak punya penyakit, kecuali penyakit yang lain mungkin ada. Penyakit duit guys ketika ini karena efek WFA ya. Iya. Ada omset turun, turun, nggak ada penghasilan udah bosku. Jadi kalau balik lagi nih bos, kalau untuk COVID, kalau menurut saya sebagai orang awam gitu, karena saya belum ada terus gitu. Karena saya belum pernah melihat gitu ya, melihat korbannya langsung gitu yang kena COVID itu seperti apa gitu kan. Mungkin gejalanya ya kayak orang masuk angin lah ya. Tapi saya sih 50-50 kali bu ya. 50-50-nya dan percaya dan nggak percaya, karena apa? Saya belum pernah menemui gitu loh. Ini yang bawa orang nih kena gitu loh. Maksudnya dari teman lingkungan belum ada. Belum gitu ada ya. Gitu. Jadi, karena alhamdulillah itu antara percaya dan nggak percaya. Virus itu ada atau kagak. Iya benar. Cuman pada dasarnya sih kalau menurut saya pribadi ya kan, saya perlu garis bawahi virus itu emang ada. Virus corona itu emang ada. Ya itu terbukti kan, banyak orang juga di media massa juga ada, selain di Indonesia di luar juga ada beritanya. Virus itu emang ada. Mungkin teman-teman kita ya masih beruntung, mungkin teman-teman masih beruntung yang nggak kena. Kita pun juga dijauhkan nggak kena ya kan, mudah-mudahan kita selamanya nggak kena. Amit kita kena gitu ya kan. Nah makanya bagi teman-teman ya, kalau misalnya emang keluar, jangan menganggap remeh hal ini gitu loh, karena kita berpikir balik lagi ya, kita harus memikirkan keluarga kita. Kita harus memikirkan diri kita yang bagi laki-laki ini kan tulang punggung keluarga nih. Nah, pulang dari luar baju cuci, pakai masker. Emang anjuran pemerintah PSBB, kita PSBB. Keluar itu kalau misalnya ada kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang emang urgent banget gitu kan, kita nggak usah deh keluar untuk saat ini deh. Jadi kita untuk memutus tali ya kan, atau rantai virus tersebut gitu loh. Yang penting kita udah ngikutin anjuran pemerintah, kita pun sadar akan kesehatan, kita sadar akan keluarga kita, ya kan. Kita ngikutin dua-duanya harus saling balance. Ya mudah-mudahan sih ya, insya Allah virus ini ya cepat hilang. Cepat hilang sih, amin. Mudah-mudahan itu yang kan. Tapi balik lagi nih bos, kadang-kadang kita sering gini ya, baca
berita gitu dari sebuah apa kayak misalkan contoh lah ya, contoh lagi nih, kita dari berita si A, si B, si C lah ya, tapi isi berita itu kalau digaris bawahi cuman kayak apa ya, istilah tong kosong berbunyi nyaring gitu loh bos. Kayak sekarang kita gini ya. Iya gitu loh, tong kosong berbunyi nyaring, kita kayak gimana ya, ini mereka gini loh, udah capek-capek nih kok bikin kreatif segala macam gitu kan, temanya, penyusunan katanya segala macam gitu, tapi cuman ujung-ujungnya gini apa, oke deh saya di rumah nih nggak boleh keluar rumah gitu, tapi solusi untuk kita nggak keluar rumah gitu loh sampai sekarang tuh belum terpecahkan gitu loh bos. Contoh misalkan kayak dana bantuan gitu kan, dana bantuan karena lu kan bukan tergolong orang nggak mampu, lu tergolong orang mampu bro. Tapi sekarang gini bos, kalau misalkan kita kita ngelihat yang dibagikan itu untuk siapa, tujuannya apa. Emang kita semua 100% nggak mungkin 100% ya, pemerintah itu benar juga, pemerintah itu mengaturkan dana itu buat ke orang-orang tuh tepat tujuan, nggak 100% juga. Cuman ya kita berpikir positif daripada kita mikirin seperti itu, nggak ada solusinya dari pemerintah segala macam, kita berpikir positifnya aja. Karena kita udah berpikir negatif nih tentang corona, jangan sampai berpikiran corona udah negatif, tentang pemerintahan kita negatif, yang ada kita stres juga gitu loh, gimana cara ngadapin ini, nggak ada jalan keluar. Yang penting kita harus berpikir positif aja dulu. Ya bantuan pemerintah itu kalau kita lihat ya memang ada, tapi menurut saya pribadi, mungkin menurut lu juga itu nggak tepat sasaran. Satu, mungkin bantuannya sekitar 100.000, mungkin udah sampai bawah tinggal 10.000 atau 20.000. Nah itu dia tuh, mungkin karena air turunannya nggak deras kali, banyak macet-macet di jalan. Mungkin kita ibaratnya ya, ini air terjun sampai ke bawah itu udah nggak deras lagi gitu. Udah kena tanah, kena pohon, kena batu, ya kan, tinggal ada sedikit. Banyak yang nyangkut kadang-kadang ada sampah nyangkut lah, apalah gitu. Gitu. Mungkin karena itu ya Pak Bos. Aduh. Iya. Jadi pemerintah juga ada gitu. Juga gitu. Nah masalahnya sekarang yang jadi pertanyaan saya selanjutnya yang tadi kamu belum jawab tuh Chan. Benar nggak sih data-data itu sekian, apa yang ditambah-tambahin sehingga agak lebih besar? Kalau untuk data-data itu sih saya rasa sih ya bos, kayak orang gini, saya malah nggak kesini ini berpikirnya, jadi data-data itu seakan-akan kayak kita nabung tiap hari tuh, nih ada duit nih kita ngumpulin nih sampai 20.000 nih, cengklung besoknya gope lagi, kenaikannya tuh makin cepat gitu loh, kayak orang kita nabung ya. Kalau misalnya kenaikan cepat itu ya kita bilang 500, karena masyarakatnya sendiri, individualnya sendiri itu juga bandel, otomatis kenapa naik. Maksud saya data itu real atau enggak, lu jawab itu gitu. Kalau untuk data sih kemungkinan bukan masalah naik data dari data itu saya kemungkinan real bos. Karena apa? Realnya dihitung dari mana, lembaga survei mana yang bisa kayak begitu? Kalau misalnya dari rumah sakit mana aja gitu loh. Nah kan ini. Terus pasien yang misalnya udah sembuh pun juga guys, itu benar-benar sembuh total atau enggak gitu kan? Pertanyaan saya itu memang kenapa gitu loh? Apakah semua warga Indonesia udah teridentifikasi? Oh ini ternyata di corona, ini enggak, ini corona. Ingat loh, warga negara Indonesia itu ada berapa? 12 juta bos. 12 juta. Nah 12 juta sekarang udah. Nah sekarang kan kita baru yang dites itu baru 100 ribuan lebih. Ya gimana bisa tahu? Cuman 0,5% enggak juga nggak nyampe. Gimana kita bisa tahu tuh kalau yang kena cuman 10.000? Berapa sekarang? 18.000 ya? Iya. 18.000. Udah tes semuanya belum kan? Itu kan 18.000 sama yang ODP kan bos? Berarti kan tunggu sakit dulu ke rumah sakit baru ke data. Berarti bohong dong itu beritanya dong. Kalau bohong sih kagak mungkin, ya kurang menyebar aja. Jadi antara pemerintahan sendiri itu sampai ke RT sendiri itu kurang sosialisasi atau menanyakan setiap warganya gitu loh. Karena terus terang aja di daerah kita ini nggak ada tuh yang namanya dari RT, RW, kecamatan turun ngecekin tiap rumah. Oh kamu sehat, oh kamu enggak, oh kamu terkena, oh kamu enggak, itu nggak ada. Coba kalau misalnya dari Sabang sampai Merauke, pemerintahannya dari menengah sampai ke bawah sampai ke tingkat RT itu menanyakan setiap warganya seperti itu, otomatis ketahuan semua berapa totalnya yang kena. Tapi ya benar juga bos,
selama 2 bulan di sini saya belum pernah nemuin yang namanya RT RW. Itu ngecekin harus satu-satu setiap warganya. Gimana sehat atau enggak? Oh gimana panas atau enggak? Kita dicek itu satu-satu. Itu sangat efektif untuk memutus rantai virus ini gitu. Emang kerja kita emang lebih berat di lapangan. Nggak cuma tim dokter doang gitu yang dikerja di rumah sakit, tapi dari pemerintah sendiri harus terjun. Dari situ ketahuan, oh ternyata dari Sabang sampai Merauke setelah dicek, saya yakin mah cepet lah ngecek kayak gitu. Kita aja bisa ngitung quick count aja dengan begitu cepat. Apalagi cuma pengecekan. Kita kan bisa ambil data dari RT, kumpulin ke RW baru kumpulin ke kecamatan, kelurahan, kecamatan. Tapi kenapa untuk COVID nggak ada ya? Baru deh tuh Jakarta Pusat sekian, Jakarta Barat sekian yang terverifikasi. Nah orang-orang yang udah terverifikasi barulah diisolasi. Orang-orang yang udah masuk ke kategori itu masuk ke rumah sakit. Aturan itu cepat gitu loh. Aturan bisa kayak gitu tuh. Kita jadi nggak terlalu lama sampai 2 bulan setengah sampai 3 bulan ini nggak usah sebenarnya sih. Jadi untuk para dokter di sana ya nggak perlu begadang gitu loh kalau ada bantuan. Kalau udah ketahuan sekian seberapa segala macam yang kenanya itu baru kita kasih bantuan tuh. Jangan yang nggak kena dikasih bantuan. Itu bantuan pertama. Bantuan kedua itu emang tujuannya untuk orang-orang yang kena PHK atau orang-orang yang kena WFA. Tapi WFA itu di mana-mana itu selalu dibayar. Tetap tidak pemutusan tenaga kerja. Ada walaupun ada sebagian yang di rumah kan nggak dibayar. Betul. Tapi tujuan sekarang orang buat duit apa sih? Karena mau lebaran guys. Benar. Karena mau lebaran. Karena jadi setidaknya lebaran. Kalau kita udah mengidentifikasikan dari Sabang sampai Merauke, dari rumah ke rumah, ketahuan tuh berapa jumlah orang yang udah terkena. Nah itu baru bantuan kita turun. Bantuan turun, baru itu data-data masuk ke dalam rumah sakit yang penanganan COVID. Kita bisa tahu, kita bisa standby rumah sakitnya berapa yang butuh. Misalkan 50%. Nah, situ. Nah, itu data-data untuk mengetahui. Tapi jangan sampai kita sebagai orang awam ya, jangan sampai ini sebagai momok atau menakutkan buat kita. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kita sekarang bilang 18.000, tapi jangan orang penyakit jantung dimasukin dalam corona. Orang penyakit HIV dimasukin dalam corona. Itu kan jadi momok gitu. Jadi nambah-nambahin doang kayak gitu mah, nambah-nambahin. Semoga sih itu enggak ya. Itu kan pemikiran negatif kita. Pemikiran awam kita. Takutnya kan ditambah-tambah gitu buat apa kan? Apakah dengan kayak gini apakah lu tambah-tambahin, apakah lu kurang-kurang, kenapa lu kagak bekerja dengan dari awal sampai akhir? Itu kan pasti kan ada sesuatu hal yang menguntungkan bagi oknum tertentu. Apakah karena ini untuk menjatuhkan seseorang dari jabatannya mungkin, entah mungkin untuk iya dong. Kalau misalnya lo periksa dari RT nih, RT berapa orang sih warganya? Bisa satu RT, bisa satu. Gak usah jauh, kita ngumpulin quick count aja cepet bos. Ya, sehari aja kita bisa bikin quick count. Kita bikinlah dalam kategori 1 bulan. Selesai. Yang kena kejangkit selesai. Tutup, orang masuk dari luar tutup. Yang keluar nggak boleh. Tapi kalau kayak gini yang pusing siapa dong? Yang pusingnya semuanya kita pusing bos. Nggak cuma pemerintah. Kita mah pusing. Pengusaha pusing, warga kecil pusing, rakyat kecil juga pusing. Semuanya pusing. Cuman kan daripada kita pusing, ya kita bekerja, bergerak gitu. Karena kondisi mau lebaran juga sih bro. Kondisi lebaran, punya ponakan banyak, THR kalau dikali 10.000 udah nggak zaman. 50.000 kali aja ada ponakan 500. Kalau 500 mendingan buat beli baju, buat 20 1 juta dong, hitungannya gimana kalau 50.000? 50.000 iya. 100 1 juta tuh. Sedangkan THR belum turun, gimana nih? Buset, gak ada THR, gak ada gaji. Aduh. Makanya kalau orang-orang gini loh, saya sih mintanya gini ya bos. Buat orang-orang di luar sana gitu loh, kalau memang nggak tahu dari sumbernya langsung, jangan selalu ngebagiin terus nyebarin gitu loh. Untuk orang-orang yang sering baca itu kan jadi panik gitu, jadi simpang siur, ini kejelasannya di mana gitu. Ya maksudnya si Chandra, kalau misalnya ada berita-berita yang belum tahu unsurnya dari mana, sumbernya dari mana, terpercaya atau nggak terpercaya, nggak usah kita terprovokasi, nggak usah kita langsung percaya. Yang ada kita bikin panik diri kita sendiri gitu.
Udah bikin panik harga segala macam. Ya bikin panik kan banyak kan. Kita harus beli masker tiba-tiba booming, harga tinggi. 500.000 bro. Buset. Sebenarnya kan kita yang penting apa sih dari begini? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan apa dari pola makan? Dari pola makan apa lagi? Olahraga, berjemur, vitamin D. Nah, vitamin D ini nih nanti nih yang jadi mahal nih. Ini kalau dia ngomong kayak gini. Vitamin D jadi mahal. Jangan banyak cuci tangan deh. Yang ada nih tangan saya tadinya hitam jadi putih bro. Cuci tangan mulu. Aman ya? Nih hand sanitizer nih bos. Aduh, udah habis kayak begini. Gimana ini? No, aduh. Cuma kan efek lockdown jadi kan. Lockdown nih. Tiap Orang-orang hari tetap jalan, orang-orang tetap belanja, orang-orang tetap ngumpul, nggak di rumah segala macem. Lu ngapain 2,5 bulan diminum? Lu ngapain beli ginian? diminum. Jadi orang main TikTok kayak gue sekarang ya kan, coba-coba YouTube begini ngobrol, habis TikTokan ya kan, habis-habisin kuota, gak jelas. Ternyata orang-orang juga asal-asalan sekarang kan. Iya bener. Kita mah kan ada hashtag kan Indonesia terserah. Ya, Indonesia suka-suka. Suka-suka loh. Oh ya. Kalau kata Devapo tuh suka-suka loh. Kalau kata saya mah sakarmu. Ini aja nih abis ngerokok pakai sanitizer. Takutnya di rokok ada virus udah kebakar. Bakarnya kayak guys. Rokok nih Sampurna. Gue isep nih guys. Katanya Sampurna kan karyawannya ada tuh yang terjangkit. Bukan tidak care, cuman ya gue nggak bisa rokok lain selain Sampurna. Karena rokok lainnya gue batuk, gayanya tenggorokan. Cuy, nggak promosi ya, nggak promosi. Bukan promosi Sampurna, tapi promosi sponsor bosku. Sponsornya semoga datang gitu kan. Ya, walaupun kita masih main-main kecil-kecilan Kalau misalnya lucu-lucu, kalau misalnya kita agak-agak menyimpang nih, virus ini sebenarnya menurut lu tuh dari mana sih? Dari Amerika atau dari China? Awalnya orang-orang mungkin kayak lagu Via Valen aja sih bos. Virus corona datang dari Wuhan, Cina. Nah, berarti kan dari Wuhan dong. Wuhan dari Cina. Berarti kalau lu menganggap seperti itu, data-datanya sesuai nggak? Lu dilihat belum? Kalau dari data-datanya sih, kalau dari pemberitaan ya yang saya ikutin, ya awalnya emang dari sana gitu. Tapi untuk kejelasannya benar dan enggaknya, nah itu saya juga nggak tahu gitu loh kebenaran. Jadi ada orang bilang dari Amerika, ada orang bilang dari ini kayak senjata perang lah untuk lumpuhin apalah dan bocor lah segala macam, dan entahlah pokoknya urusan mereka yang punya kepribadian di situ deh pokoknya. Yang penting mah sekarang gimana ini caranya sebagai rakyat kecil gitu itu biar ya kita tuh bisa kayak biasa lagi gitu. Ibadah enak, kerja enak, makan enak, main di luar enak. Intinya mah omset bro kagak naik-naik. Itu bos. Ya sekarang sih kalau gue lihat ya dari kacamata gue sendiri ya ini kan politiknya politik global, bukan dalam negeri. Sebenarnya pemerintah kita juga nggak tahu apa-apa. Ya, politik global yang dimainkan entah dari mana, yang saya dengar sendiri, yang saya yakinin itu ya berasal tetap dari Amerika, bukan dari Cina sebenarnya, bukan dari Wuhan sendiri. Itu politik yang dimainkan oleh Amerika sendiri. Itu dari pribadi saya, tapi kalau saya jelaskan kayak gimana dulu, kalian banyak juga di website juga dijelaskan, udah banyak juga podcast yang menceritakan tentang itu juga, kalian juga bisa dengar dari situ gitu. Kalau menurut pribadi saya ya benar, itu ya berasal dari Amerika. Ini suatu politik yang diuntungkan siapa ya? Banyak yang diuntungkan ya orang-orang yang berkepentingan. Tapi kalau misalnya untuk di Indonesia sendiri ya kan, nggak cuma di Indonesia deh, bisnis dah kita bicara, yang paling diuntungkan apa ya? Bisnis digital. Sekarang apa? Speedy naik, yang murah internet, orang di rumah semua pakai internet. Yang nggak punya internet pasang internet, yang nggak punya handphone pakai handphone. Sekarang nonton Netflix daripada di bioskop, gue nonton di Netflix aja sekarang udah gratis, cuman bayar sekali tapi bisa nonton macam-macam. Apalagi online shop, mungkin ini yang dinamakan atau bisnis online semuanya sekarang lagi booming. Kemajuan digital sekarang disebutnya. Corona tuh memajukan digital. Jadi
sekarang aja buka WhatsApp tuh pokoknya kalau nggak jadi duit jangan buka WhatsApp deh. Kalau cuman WA aja cuma sayang lagi ngapain basi gitu. Ingat, sayang lagi ngapain basi. Pokoknya sekarang mah buka WA karena apa? Isinya tuh di handphone tuh banyak yang jualan. Nggak ada handphone kerjaan, nggak ada handphone pribadi. Isinya tuh orang dagang berarti semua. handphone lu banyak dong, kenapa lu minta dana dari pemerintah seperti yang tadi lu bilang? Ya, kalau itu mah ya kebarang kali aja bos, kan dananya buat sebagian di kampung gitu. Kalau di sini mah ada Nah, gitu. itu kita nggak boleh kayak begitu kan. Kita nuntut segala sesuatu tapi kita tuh mampu kan, nggak bisa. Iya juga Kalau sih. kecuali kita nggak mampu benar-benar terbelakang ya baru ya kan pemerintahan harus turun tangan. Tapi kita nggak marahkan pemerintah juga, tapi orang-orang sekitar juga kita harus ngebantu. Gitu Cak. Jadi enak juga kalau begitu ya bos. Iya. Jadi kesimpulannya sih yang gue bilang untuk saat ini ya kita ya harus sabar, tetap berdoa, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti olahraga, kebersihan. Tapi ini jadikan habit loh, dan nggak cuma jadikan habit. Ini corona sebenarnya mengajarkan kita banyak hal. Cuci tangan, jalan-jalan pakai masker. Dulu kan orang kan pakai masker nggak mau tuh, walaupun bawa motor segala macam. Itu kan virus juga banyak tuh dari kenal. Tapi kita diajarkan pakai masker, sampai cuci tangan, ya. Tapi sisi positifnya sih dari situ bos. Kita harus belajar jangan sampai habit ini nanti hilang setelah COVID ini pun juga hilang gitu. Amin, mudah-mudahan hilang gitu kan. Tapi kebersihan ini yang harus kita jaga. Ya rumahnya tadi kotor, kita berusaha jadi lebih bersih. Ya rumahnya berantakan, kita bersihin. Kita yang pulang langsung gak ganti baju langsung tidur, kita ganti baju dulu, cuci tangan, cuci kaki, baru kita tidur atau istirahat atau baru makan. Nah itu suatu tingkat yang harus kita pertahankan gitu. Jangan sampai hilang juga. Oh bebas, hilang COVID, udah bebas lagi, semau gua, jangan. Itu buat kebersihan, nggak cuma penyakit kan, nggak cuma COVID doang, yang lain juga ada. Ya semoga aja gitu kan nanti pabrik-pabrik masker setelah COVID ini selesai ya kayaknya jangan naik-naik deh. Tetap kalau misalkan 5.000 ya satu biji di lampu merah ya tetap segitu. Jangan sampai harganya 20.000, 10.000. Ya untuk saat ini sih saya turut prihatin. Saya berdoa supaya pada begitu cepat selesai, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang di WFA ya sabar, mungkin setelah ini dapat kerjaan lebih baik atau masuk lebih baik lagi. Kita berdoa bersama ya buat perusahaan kita, buat negara kita, buat diri kita sendiri, buat keluarga kita berdoa. Betul kan? Betul. Jadi kita ya saling menguatkan lah. Siapa lagi sih yang menguatkan kalau kita sendiri, teman-teman kita, keluarga kita, satu sama lain. Jadi jangan sampai ada perpecahan gitu maksud gua. Benar bos. Kalau ada perpecahan yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu bilang C, otomatis punya argumen masing-masing. Otomatis udah dah jadi perpecahan, jangan sampai yang gitu. ada malah berantem. Kita udah pusing yang namanya perekonomian sekarang gara-gara ini. Otomatis kita ditambah lagi masuk ke ranah politik, masuk lagi ke ranah ego, masuk lagi ke ranah yang lainnya. Yang ada nanti perpecahan guys. Maksudnya udahlah santai aja, kita ya ngumpul di rumah, dibatasin juga. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah kok juga. Ibadah bisa, lebih dekat sama anak juga bisa, lebih dekat sama pasangan juga lebih bisa, kita bisa main game bareng. Ya intinya banyak yang positif sih dari corona sebenarnya kalau kita berpikir secara sehat. Kita pilih positif aja ya kali ini ya, kita jangan bilang negatifnya aja karena kita udah pusing gitu loh. Karena untuk positifnya satu ya itu sekarang makan lebih bersih, kita makan buatan sendiri. Benar. Kalau misalnya nggak kurang kita beli, kita jajan keluar segala macam, itu makan sendiri. Kan dari dulu kan udah dibilang kan makanan buatan sendiri pasti lebih bersih. Iya benar. Dibandingkan lagi jajan di luar. Iya. Nah, lebih steril gitu kan. Yang satu juga tempat prostitusi, tempat hiburan ditutup semua. Nah bagi kalian semua yang sering pergi tuh, nah otomatis kan berkurang tuh kayak gitu ya kan. Berkurang loh untuk ke tempat yang jeduk gitu berkurang bosku. Iya. Jadi banyak hal-hal positif yang kita dapat gitu loh. Kita mah sekarang mah untuk jeduk-jeduknya cuma ini doang bos. Nih pakai beginian doang. Tempelin kuping nih sampai jebot kuping begini. Jeduk. Manjat. Pokoknya jadi kita ambil positifnya aja buat pelajaran kita ke depannya seperti apa gitu loh. Untuk corona ini ya sisi positifnya ya satu udah tadi diutarakan, kedua ya kita semoga aja ya berdoa aja lah cepat membaik, Indonesia kembali sehat,
terus ekonomian makin maju, terus orang yang jualan di WA tetap pertahankan, mungkin nggak cuma di WA doang, di sosial media sosial juga. media yang manapun kalian pakai gitu, jangan sampai itu selesai gitu setelah corona. Tetap pertahankan, karena ya orang banyak sih sekarang ini, kenapa gue nggak jualan di dunia sosial, udah ada pasar gitu loh. Di dunia sosial tuh bukan nggak ada pasar, udah ada pasar. Jadi ya berpikirnya yang realita, positif, baik buat teman-teman yang di luar sana. Ngomong-ngomong guys, ini udah 3 bulan ya nggak gunting rambut ya guys. 3 bulan nggak gunting rambut, udah 3 bulan nggak ke mall, udah 3 bulan nggak makan enak. Ini contohnya pengen passion bro. ini passion yang pengen kenapa belum ya? Karena mau diutarakan tutup gitu kan. Jadi kita nggak memaksakan kehendak, keinginan banyak, keinginan A, B, Z, tapi otomatis ya kita nggak bisa. Ini cukuran hasilan sendiri nih bro. Jadi otomatis ya gunting. kita harus bisa menahan diri kita juga lah. Kita selain ngebantu diri sendiri, ngebantu pemerintah juga gitu ya kan. Iya. Oke lah guys, akhir kata gitu aja pembicaraan kita pada malam hari ini. Semoga ini ngolor ngidul kita bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya sudah, nikmatin. Kalau bermanfaat ya ambil nilai positifnya. Sampai jumpa guys. Jangan lupa ya bro, subscribe dan nyalakan lonceng dan notifikasi lonceng ya. Betul itu. Dan share kalau misalnya berguna. Kalau nggak berguna nggak usah di share lah. Kita mah Ya. cuma lucu-lucuan aja. Kita Bye. nggak ada yang lain.